siang para misa Darus and Friend. Kali ini di HUT saya yang ke 59 ada sukacita kami berkumpul di kampung kecil bersama dengan sahabat rekanan. Ya. Kalau bahasa Bataknya ale-ale. Ale-ale kami, tapi mereka adalah keluarga pendeta semuanya. Dan ada satu lagi pendetanya spesial datang ke Jerman, dari Jerman ini untuk sini. Oke, kita kenalan nanti lebih dalam ya. Nah, inilah pendeta Andar Pasaribu, Sekjen UEM. Yes. Ya, kita mau kenalan lebih dekat. Kita dengarkan suaranya Amang Andar Pasaribu. Selamat siang, Amang. Selamat siang. Ya, ini kita nih permisa Darus and Friend mau lebih kenal lebih dekat dengan Amang. Bisa Amang perkenalkan diri, Amang, dari nama dan sebagainya mungkin. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Andar Perlindungan Pasaribu. Saya adalah pendeta Kuria Kristen Batak Protestan yang saat ini ditugaskan oleh HKBP untuk melayani di United Evangelical Mission, yaitu lembaga misi yang dahulu mengutus para misionaris Jerman ke Tanah Batak. Dan atas berkat Tuhan, saya dipercayakan menjadi pimpinan daripada lembaga misi ini. Jadi orang pertama dari Indonesia, dari Asia yang dipercaya hebat. memimpin lembaga misi internasional. Dan ini semua adalah berkat Tuhan, dan juga kita mengharapkan supaya saya didukung, didoakan oleh teman-teman semua. Dan istri Boru Panjaitan, anak kami 3 orang. Oke. Terima kasih. Amang Pendeta, ini Amang kan begitu selesai sekolah di Jerman, di Indonesia pertama kali ya? Indonesia. Terus melanjutkan ke Amerika. Itu langsung ngeplek di UM atau ke Indonesia dulu di HKBP atau bagaimana? Sampai prosesnya sama Pendeta sampai bisa jadi ketua atau sekjen dari UM ini. Itu satu prestasi yang nggak semua orang bisa dapat loh, Mang. Luar biasa. Ya, jadi setelah studi S2 di Amerika, saya sempat menjadi pendeta jemaat di HKBP Sidoarjo, Jawa Timur. HKBP Sidoarjo. Yang tempat lumpur itu sekarang. Tempat lumpur Sidoarjo. Jemaat kita juga banyak pengungsi waktu itu. Setelah itu saya studi S3 di Hamburg, Universitas Hamburg. Dan setelah menyelesaikan studi doktor, kemudian saya langsung ditugaskan untuk melayani di UEM. Tapi waktu itu saya masih menjadi kepala departemen training yang melakukan banyak training kepada para pendeta-pendeta, termasuk menyediakan beasiswa. Oh gitu. Setelah 10 tahun menjadi kepala departemen training, lantas HKBP menugaskan saya untuk menjadi sekretaris jenderal UEM, tugas yang jauh lebih besar tentunya dari yang sebelumnya, karena ini saya bertanggung jawab untuk kelangsungan UEM di bawah kepengurusan saya ini. Oke, Amang. Dari UEM ini saya lihat gitu kan keanggotaan gerejanya ini dari Afrika, Asia dan Jerman. Ya. Untuk HKBP sendiri UEM ini bagaimana, Amang? Hubungannya itu? Ya, sebenarnya bukan hubungan ya, artinya HKBP ini dilahirkan oleh UEM, bisa kita bilang. Oke. Ini asik ini ya. Ini asik ini. Ya, HKBP rahimnya HKBP itu kan UEM. Karena dulu dari UEM ini, karena proses penginjilan oleh UEM ratusan tahun lalu, mereka kemudian bergabung dalam United Evangelical Mission dan melakukan misi dalam format yang berbeda. Gitu. Ini kalau saya baca UEM ini emang sejarahnya berganti-ganti nama ya. Terakhir tahun 97 yang 96 resmi pakai UEM gitu ya. Ini pergantian nama ini kenapa bisa berganti nama, atau ada pengaruhnya karena pengaruh pelayanan atau pengaruh apa gitu, Bang? Ya, karena UEM ini mau menginternasionalisasi. Jadi dulu namanya Rheinische Missionsgesellschaft, itu adalah murni lembaga misi Jerman. Oh, dulunya dari murni
lembaga misi Jerman. Oh ya, gitu. Dulu lembaga misi Jerman murni. Iya. Ya, tapi setelah gereja-gereja bermunculan, lahir, dan muncullah semangat bahwa UM ini harus lebih internasional. Jadi tidak boleh hanya didominasi oleh orang Jerman, tapi semuanya punya hak yang sama. Oh, makanya sekarang sudah ada sekjen dari luar Jerman ya. Andai kata UM masih murni Jerman, tentu tidak akan mungkin sekjen dari Indonesia. Iya, makanya kami itu sangat wah ketika berita yang benar pendeta Indonesia kepilih di UM ini. Iya. Karena kan nggak semua bisa begitu loh. Nggak semua. Itu makanya. Tapi itulah keunikannya. UM sendiri mungkin hanya satu-satunya di Jerman yang berani membuat terobosan seperti ini, yang menginternasionalis strukturnya, personalnya, turut berkontribusi secara keuangan kepada UIN. Oh begitu. Ya, gereja-gereja yang kecil-kecil juga berkontribusi kepada UIN. Jadi kita bukan hanya bisa menerima, tapi gereja-gereja juga yang ada di Asia, di Afrika, mereka juga memberi kepada UIM, bukan hanya Jerman. Jadi ini UIM ini menjadi sebuah keluarga sebetulnya, menjadi sebuah rumah. Jadi semuanya bertanggung jawab. Kalau boleh tahu Amang Pendeta ini ya, UM ini afiliasinya ini Katolika, Protestankah, atau bagaimana ini itunya untuk yang itunya afiliasinya kemana yang itunya? Ya tentu UM ini adalah afiliasinya ke Protestan. Tapi Protestan sendiri kan banyak denominasinya. Iya, denominasi. Jadi itu. Anggota UM sendiri bukan hanya Lutheran, ya HKBP Lutheran ya. Iya. Tapi ada juga dari Reform, ada Anglikan. Ada juga Unier, ya ada juga yang Baptis, ada juga gereja Baptis. Nah jadi keunikannya kami semua di UIM, kami semua bisa merayakan perjamuan kudus secara bersama-sama. Ini kan susah sebetulnya. Ya, betul. Baptis biasanya tidak bisa perjamuan kudus sama Lutheran. Ya, Lutheran tidak bisa dengan Reform ya, apalagi dengan Anglikan. Ya, tapi di UIM karena kita satu keluarga. Jadi kita semua bisa merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Nah, jadi inilah salah satu oikumene global itu. Ya, HKBP mencanangkan tahun oikumene, tapi di UIM kita sudah juga mencanangkan itu bagaimana kita tetap sehati, tetap sepikir, walaupun kita berasal dari denominasi yang berbeda-beda. Udah berapa tahun Amang di UIM ini di Jerman Amang? Di Jerman, kalau di Jerman secara keseluruhan 15 tahun. Tapi di UIM banyak sekali. 10 tahun. Udah lama juga ya. Udah lama. Wah, berarti udah ini banget ya. Udah berakar banget itu. Oke. Udah gak bisa dibodoh-bodohin orang Jerman. Amang kan ini Amang Pendeta kan datang ke Jakarta dalam rangka ada hubungan dengan PGI kemarin kan, penelitian itu ya. Kenapa Amang sampai Amang diundang PGI atau memang itu ada bagian tersendiri untuk itu semua Amang? Ya, PGI sendiri adalah anggota kehormatan di UIM. Jadi biasanya kita diundang kalau PGI melakukan sidang raya. Jadi saya diundang juga dan saya mengunjungi salah satu gereja anggota UIM yaitu Gereja Kalimantan Evangelis. Di mana itu? Di Kalimantan, di Banjarmasin. Berarti Amang udah kesana tadi? Saya sudah dari Toraja, kemudian terbang ke Banjarmasin. Dan setelah itu kami terbang juga ke Balikpapan. Kami mengunjungi IKN. Dan gereja Kalimantan ini kebetulan menghibahkan tanahnya 2 hektar kepada UIN. Woi, hebat. Tidak jauh dari IKN itu. IKN itu ya. Jadi saya juga melihat keren Amang. Kita aja di Indonesia belum tahu IKN. Amang sudah di Jerman udah ke IKN itu. Hebat sekali. Terus kami sudah mengunjungi tanah yang diberikan oleh GKI kepada UIM. Ya, dan sekarang saya gembira sekali. Sekarang hari ini saya berkesempatan menyampaikan khotbah di HKBP Jakarta Kota. Ya, artinya ya habitat saya kan HKBP ya. Saya HKBP, tentu juga saya selalu memiliki kerinduan untuk berkhotbah di HKBP. Apalagi berkhotbah di jemaat yang abang saya yang saya kasih ini. Inilah Pendeta Timbun Hormo, ya kan.
Oke, Bang Pendeta, gimana Bang Pendeta? Luar biasa ya. Bagaimana Pendeta Andar ini? Memang Tuhan yang mengirim untuk memberitakan berita sukacita, keselamatan, dan memotivasi jemaat Tuhan supaya lebih giat dan lebih kokoh untuk tetap setia. Amin. Oke, gimana Indang Pendeta sama ini Indang Situan nih? Iya. Oke. Ini tadi kita udah dengarkan bicara gimana kesan-kesannya nih. Dokter Andar itu luar biasa. Benar-benar memang pilihan Tuhan untuk memimpin UN itu. Oke. Kita doa selalu untuk Bapak Dokter Andar. Amin. Indang Situan gimana? Pendeta muda yang keren. Keren ya. Jadi aku aja kagum loh. Wow, 15 tahun sudah di Jerman, 10 tahun udah di UM. Luar biasa. Oke. Tetap Tuhan pakai ya, Bang. Amin. Diberkati untuk jadi berkat terus, bukan hanya buat tadi HKBP, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia, ya. Tuhan boleh pakai Amang dan keluarga, misi penginjilan dan juga diri kesehatan itu yang utama. Oke, kita kembali lagi ke Amang Andar nih, Amang Andar ya Jadi kan. hari ini setelah kesini pasti nih banyak lagi yang nangkep Amang nih. Gitu tuh. Amang Andar. Iya. Ini kalau sudah nanti kan seperti PGI kan seperti macam pendeta si kemarin tuh si SN Ababan Iya. selesai dari PGI dia kembali ke KBP. Apakah nanti seperti Amang pendeta sendiri bagaimana Amang? Ya. Sedikit aja nih masukkan. Ya tentu saya selalu rindu untuk kembali ke HKBP. Iya. Dan ketika saya melayani di UIM itu juga ditugaskan oleh HKBP. Oh, berarti memang penugasan dari KBP ya? Penugasan HKBP. Oke. Saya pendeta HKBP Iya. yang melayani di UIM. Iya. Dan tentu jika kontrak ini berakhir setelah 8 tahun, kami akan kembali ke HKBP KBP. untuk kembali bersama-sama teman-teman semua, para pendeta, para pelayan kaptohonan, Iya. untuk membangun HKBP. Dan harapan saya tentu saya boleh membagikan pengalaman internasional saya, pengalaman hukumene saya Iya. kepada HKBP nanti setelah 8 tahun. Semoga pelayanan kami juga tetap membawa persembahan yang harum bagi Tuhan. Oke, amin. Yang terakhir nih Amang Andar ya. Harapan Amang, bentar lagi kita kan sunure godang kan. Pemilihan, disitulah pemilihan eksponen, jabat, cuma tinggi, kalau kata bisa bahasa kerennya, Eporus dan semuanya. Ya. Harapan Amang untuk Eporus yang nanti yang baru ini, bagaimana Amang untuk kedepannya gitu Amang? Itu dulu. Ya, yang pertama tentu kita harus memahami bahwa Sinode Godang ini adalah pesta iman. Jadi semoga proses-proses dinamika yang berlangsung untuk pemilihan ini tidak mencerai-beraikan kesatuan kita sebagai para pelayan di HKBP. Iya, setuju. Karena siapapun Eporusnya, Iya. ya siapapun Eporusnya, dia akan menjadi Eporus Iya. HKBP. Karenanya tidak perlu kita saling gontok-gontokan, Iya. tidak perlu saling ada kebencian, supaya para pelayan juga tetap bersemangat untuk melanjutkan pelayanan mereka. Dan kita melihat tantangan di tengah-tengah jemaat kita ini begitu kompleks, begitu besar, mulai dari berbagai maraknya kejahatan-kejahatan, kemudian jumlah jemaat yang juga semakin mengalami penyusutan saya melihat, dan juga tantangan tentu karena secara khusus di jemaat perkotaan banyak warga-warga kita itu sudah jajan rohani ya. Nah, setuju tuh istilahnya jajan rohani. Ya, Ya. jajan rohani. Ya. Jadi saya berharap bahwa Eporus HKBP ke depan juga Ya. melihat tantangan ini, Ya. supaya bagaimana kita menjadikan HKBP menjadi rumah yang hangat, rumah yang mesra, rumah di mana semua warga kita selalu gembira, selalu Terutama untuk bersukacita. kaum muda ya. Secara khusus kepada anak-anak muda, Ya, bagaimana ya. kita menarik perhatian Ya. mereka untuk berkreasi, berkarya Ya. di dalam HKBP supaya lebih terbuka, supaya jangan tertutup, jangan kolot, jangan kaku,
tapi jadi ada pembaruan yang signifikan ya. Ada pembaharuan yang signifikan secara khusus untuk menjangkau anak-anak muda kita. Saya pikir ini harus juga menjadi fokus daripada pimpinan HKBP. Amang. Tadi Amang istilah jajan rohani. Ini memang juga Amang Andar kemarin waktu saya wawancara juga begitu dan sebagainya ya. Nah, Amang Gumar Gutong saya. Jadi gini Amang ya. Bagaimana Amang saran terutama untuk koinonia mungkin ya supaya bagi gereja itu sebelah mata kepada anak-anak muda. Saya pikir ini sebuah kesalahan. Jadi kita harus berdialog sama anak-anak kita. Kita harus jelaskan dari hati ke hati apa itu liturgi, apa itu ibadah, apa itu khotbah. Ya, jadi bukan cuma sekedar jikrak-jikrak, bukan cuma sekedar tepuk tangan. Ya karena kan anak muda sekarang tuh sukanya yang begitu, jika-jika dan sebagainya. Jadi kalau katanya kalau gua KBP bosen katanya. Nah itu bagaimana Amang masukannya? Saya pikir itu yang pertama kita harus jelaskan. Tapi yang kedua HKBP sendiri sudah cukup terbuka. Di banyak jemaat saya sudah melihat ibadah yang lebih santai ya, ibadah yang mengikuti mengikuti ya kehidupan anak-anak muda tanpa melupakan liturgi. Nah, jadi saya lihat HKBP juga sudah cukup terbuka. Tapi jangan terlalu terbuka juga. Nah, nanti kalau terlalu terbuka juga, nanti teologi kita juga bisa jadi bias. Begitu. Itu juga tidak baik. Ya, jadi saya pikir kita harus menempatkan semuanya pada porsi yang sewajarnya. Karena gini, ada juga gereja yang lain mengatakan kalau anak muda begitu biarkan aja, tapi kita tetap pada afiliasinya, tetap kita ikut. Tapi seperti tadi katakan Amang, jangan sampai bias kemana-mana, tetap pada dasarnya. Betul. Itu tetap yang itu kan. Karena pendeta-pendeta HKBP itu mereka dididik lama, ya. Mereka dididik dengan serius. Pendeta HKBP itu dididik dengan telaten, dengan teologi yang bertanggung jawab. Mereka bukan hanya pendeta yang 3 bulan belajar Alkitab terus jadi pendeta. Ya. Pendeta HKBP betul-betul sudah terlatih dengan baik. 5 tahun mereka studi, 2 tahun menjadi, atau 3 tahun bahkan sekarang menjadi vikar. Jadi saya tetap meyakini bahwa teologi yang dianut oleh teman-teman kita pendeta HKBP adalah teologi yang bisa dipertanggungjawabkan, teologi yang tidak menyesatkan, namun kadang-kadang perlu disampaikan dengan metode-metode yang kreatif. Dan saya juga tentu berharap bahwa kami sebagai selalu mereformasi diri, karena itulah fungsi kita sebagai gereja yang reformasi ya, selalu berusaha memperbaiki diri kita supaya pelayanan kita itu relevan bagi jemaat. Terima kasih Bang. Yang terakhir ya Bang, pesan-pesan dong untuk terutama untuk HKBP sendiri, pemudanya terutama Bang, dan juga sedikit nanti Suryo Godang pada pesertanya semuanya, supaya kan kita tahu ya gimana Suryo Godang sepertinya nanti takutnya ada seperti ini bagaimana gitu Abang. Silakan Abang. Ya, tentu kami sangat berharap bahwa kita semua saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, tidak usahlah kita saling mengkritik atau secara menyakitkan hati, tapi kita betul-betul harus menguatkan barisan, harus mempererat barisan supaya kita menemukan format-format pelayanan yang lebih relevan, yang lebih tepat secara khusus bagi pelayanan di perkotaan dan secara khusus bagi pemuda. Jadi ajak bicara para pemuda kita, jadilah gereja yang terbuka, jadilah gereja yang mendengarkan suara-suara pemuda-pemudi, dan ajak mereka untuk bersama-sama melayani. Saya pikir itu penting sekali bahwa pemuda selalu mendapat perhatian di tengah-tengah gereja. Dan yang kedua tentu untuk HKBP sendiri menjelang sinode, seperti yang saya bilang, marilah kita merayakan sinode ini dengan gembira. Tidak perlu saling ada kemarahan, ada kebencian. Karena ini pesta rohani. Pesta rohani. Siapapun yang terpilih Evorus kita akan dukung. Bukan pesta politik kita akan doakan. Dan ini
Ya, tolong, ini bukan pesta politik. Iya, karena ada sebagian mengatakan katanya kalau studio gudang berbau politik itu, Bang. Itu. Ya, tapi saya mau bilang ini adalah pesta rohani. Ya. Jadi semoga mari kita sama-sama mendoakan supaya terpilih kiranya Ifurus yang bijaksana, Ifurus yang bersahabat, dan pimpinan-pimpinan lain yang memberi perhatian kepada pengembangan jemaat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke, terima kasih Amang. Terima kasih. Ya, Amang sudah datang diulang, apalagi ulang tahun saya sekarang ya. Ya. Ulang tahun. Okay. Para pemirsa Darus Salim yang tadi kita sudah bincang dengan Amang Andar Pasaribu, ya, seorang tadinya pendeta KBP, sekarang yang ditugaskan ke UM Jerman, dan satu hal yang membuat kita bangga dengan Amang Andar ini. Inilah salah satunya dari Asia dan dari Indonesia, di Asia, dan mungkin dari dunia lain Jerman, UM. Ya. Kita patut bangga, dan bagaimana tadi kita sudah pengalamannya, kita sudah ceritakan. Oke, para pemirsa, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera, shalom dari kami semua, dan dari saya dan Amang Pendeta Andar Pasaribu. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih.